sampai ada tombol. Udah, Pak. Sudah, Pak Hamid. Silakan Pak Prof, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas alur tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi inti, marilah kita selaku orang yang beriman pada Allah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sebentar, meminta petunjuk dan rahmatnya supaya dalam pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, pada kesempatan kali ini akan saya bawakan yaitu alur tujuan pembelajaran. Adapun yang akan dibahas kali ini yaitu konsep tujuan pembelajaran. Pada konsep tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau TP merupakan tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan. Pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran mencakup yang pertama kognitif atau mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Itu kalimat operasionalnya tentang kognitif. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan di sini contohnya itu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengandung yang ketiga yaitu mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta yang keempat yaitu tak kalah pentingnya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama-sama. Profil Pancasila ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Itu tentang rumusan tujuan mencakup ada 4 hal: kognitif, pengetahuan, perilaku, dan profil Pancasila. Sekarang akan saya terangkan secara operasional komponen tujuan pembelajaran ada 3 yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama adalah kompetensi. Share screen-nya tadi bisa dimunculkan Pak Harto. Share screen-nya tadi bisa dimunculkan. PowerPoint-nya tadi loh Pak. Ini sudah. Belum Pak, belum muncul Pak. Yang diklik apanya Pak? Yang bawah tadi loh Pak, yang share bagikan atau apa itu tadi? Presentasikan sekarang itu loh Pak, presentasikan sekarang.
Enggak ada tuh, Pak. Ada yang bawah, Pak. Sebelah tombol tangan. Ini gambarnya gambar slide, Pak, bukan tidak ada tangan, tidak ada itu. Jangan masuk lagi ke anu, Pak, ke PowerPoint-nya, ke Google Meet-nya. Udah ini. Ya, ini Google Meet ya, Pak. Sebelah gambar tangan tadi loh, Pak. Ini. Yang presentasikan sekarang tadi loh, Pak. Udah. Pilih kotakannya itu, terus bagikan. Ya. Share. Ya, share. Nah, udah. Belum muncul, Pak. Pilih yang itu, Pak, PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint-nya. Tapi masuk ini ya, kecil. Yang ini bawah langsung aja, bawah. Oh, ini. Iya. Ya. Dimulai dari awal lagi, Pak. Yang pertama tadi. Yang pertama ini. Nah, ini. Ya. Terus ini tombol ini. Yang bawah. Presentasi itu. Bawah sini. Bawah lagi. Nih, ya. Sebelah itu, Pak. Ya itu benar itu. Sudah itu aja enggak apa-apa. Bukan itu, Pak. Ini. Yang itu, Pak. Atasnya jam. Jam mana jam? Jam. Gambar jam. Nggak ada jam, Pak. Ada no, pojok. Kecil-kecil itu loh, Pak. Dari sini kelihatan. No. Yang mana ini, Pak? Ini. Geser lagi, geser ke sana, Pak. Bukan ke situ. Ini. Nah, terus geser lagi. Geser. Nah, itu tuh. Nah, itu slideshow. Nah, monggo dimulai. Ya itu diterangkan. Dari awal ya, Pak? Ya. Mulai? Ya, udah kelihatan dari sini, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan mawon, Pak. Dilanjutkan mawon. Untuk ya. Tadi sudah ada 3 operasional komponen tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, bentuk abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi di sini adalah kemampuan yang dapat dipraktekkan atau dihasilkan atau produk oleh siswa sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran. Contoh, peserta didik dapat menyajikan. Di sini menyajikan itu menunjukkan kompetensi atau kemampuan yang didemonstrasikan. Itu contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu komponen tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, komponen kedua adalah konten. Konten di sini yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Tadi yang pertama kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga adalah aspeknya adalah variasi. Variasi di sini adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain-lain. Jadi di komponen variasi ini istilahnya
keterampilan yang mengandung HOTS atau High Order pertanyaan tentang tingkat tinggi. Contoh, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik penyebabnya. Jadi yang ketiga itu variasi. Itu kalimat-kalimat yang perlu pemikiran yang sangat tinggi, terutama mungkin anak SD kalau ketemu dengan variasi ini mungkin agak kesulitan, mungkin kita menggunakan kalimat-kalimat yang sangat sederhana. Bisa dipilih oleh Bapak Ibu dalam nanti merumuskan tujuan pembelajaran. Sekarang saya contohkan tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek tadi, yaitu aspek kompetensi, aspek konten, dan variasi. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Di sini saya tuliskan kuning menjelaskan, itu termasuknya kompetensi. Hukum Newton itu termasuknya konten atau ilmu pelajaran yang akan kita bahas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Menggunakan kata-kata sendiri yaitu yang maksudnya adalah variasi. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Merancang di sini termasuknya kompetensi. Solusi masuknya adalah variasi. Menyelesaikan permasalahan kompetensi. Dan konservasi energi dalam skala rumah tangga adalah konten. Demikian yang perlu kami sampaikan. Tentunya pada pertemuan kali ini, menurut kami, resume dari pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek, yaitu aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kompetensi, aspek kedua adalah konten, dan ketiga adalah variasi. Itu dari kami sementara, karena keterbatasan kami mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kami jawab dengan semampu saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya. Kurang demikian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk waktunya masih Pak Soeharto, bisa untuk diskusi. Barangkali ada dari Pak Joko atau Pak Amir. Untuk Pak Joko monggo silakan kalau mau ada pertanyaan dengan Pak Arto. Terima kasih Pak Afid atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menanyakan pada instruktur bahwa tadi sudah menjelaskan tentang masalah alur pembelajaran, tujuan pembelajaran ini. Tadi ada evaluasi juga. Lah, saya kok belum tahu tentang evaluasi itu yang tadi dikatakan contohnya untuk pertanyaan yang hot itu yang bagaimana? Yang hot, ini Pak. Contohnya. Enggak apa-apa, udah bagus kok.
Nih contoh, ada 2 contoh. Kalau di ini kan tentang IPA, Pak Joko. Ya, Ini ya. tentang IPA. Kita contohkan yang di olahraga saja. Yo, oke. Menjelaskan cara menendang bola dengan menggunakan kata-kata sendiri dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menjelaskan termasuknya kompetensi. Menendang bola adalah konten atau materinya. Menggunakan kata-kata sendiri termasuk variasi. Nah, hotnya di sini apa sih? Menjelaskan menjelaskan dan bisa menceritakan kembali dalam kehidupan sehari-hari tersebut, Pak. Oh, jadi misalnya menjelaskan cara menendang bola dengan menggunakan kata-kata apa, Sendiri, Pak? Sendiri. ya kayak tadi, kata Ya. sendiri yang intinya bisa menjelaskan pada orang lain bahwa cara menendang bola seperti ini. Dan anaknya bisa mempraktekkan dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Pak. Ada 1, 2, 3 tadi apa? Konten terus apa? Konten, Heeh. kompetensi, dan variasi. Pertama kompetensi dulu ya, Pak ya. Ya, kompetensi itu kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Kata kerja itu berarti menjelaskan atau Iya, menendang. iya, menjelaskan, Pak. Menjelaskan. Kompetensi itu kata kerja. Kemudian menendang bola itu konten materinya. Konten ini materi. Iya, kalau variasi itu penggunaan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, mediasi. Variasi. 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 Ada 3 kompetensi, konten, dan variasi. Variasi artinya apa, Pak? Penggunaan kata-kata keterampilan berpikir kritis dan penggunaan keterampilan berpikir kritis dan tingkat tinggi, itu yang nama hot. Begitu ya, Pak ya. Iya. Monggo barangkali terima kasih Pak Harto atas penjelasannya. Monggo Pak Amir. Silakan. Terima kasih. Ya Pak Harto, salam sehat. Malam Pak Harto. Pada prinsipnya tadi prosentase tadi yang disampaikan oleh Pak Soeharto, saya sangat berapresiasi. Yang berikutnya cuma hanya kendala teknis lah, saya kira nggak ada masalah Pak Harto, kita sama-sama dalam proses belajar. Maka dalam proses ini pembelajaran itu saya kok tidak menemukan ini istilahnya secara konkret, secara faktual, kok kelihatannya tidak menyinggung. Apa memang saya salah tangkap atau salah paham, tidak menyinggung tentang profil pelajar Pancasila. Setelah itu kan merupakan pada tujuan akhir, katakan stasiun akhirnya lah, bahwa kita berharap pada semua proses itu akan berharap pada muaranya terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Saya kira itu Pak. Mohon penjelasan secara barangkali saya salah paham. Mohon terima kasih. Ya, saya juga Pak Amir, saya juga di sini membaca di buku induknya, ternyata contoh-contoh yang dimunculkan memang tidak mengarah ke profil Pancasila. Saya hanya mengetik ulang. Saya juga tadi mungkin bertanya, mungkin ini ada pertanyaan seperti itu. Jadi kami saja kebingungan di buku modulnya kok tidak ada itunya apa ya,
kurang menyentuh pada profil Pancasilanya. Tapi mungkin tadi yang seperti saya contohkan tadi, menjelaskan cara menentang bola dengan menggunakan kata-kata sendiri dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kehidupan sehari-hari itu salah satunya mengarah ke profil Pancasila. Ada gotong royong, kita sama, saling menghormati, mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu Pak Amir. Untuk contoh yang ini di sini memang kebanyakan dari materi IPA, jadi yang jarang sekali yang menyentuh tentang profil Pancasila. Makanya kita selaku guru nanti bisa menyempurnakan, menambahi lagi supaya profil Pancasila ada yang termuat di salah satu tujuan pembelajaran atau seluruhnya lebih baik. Itu sementara Pak Amir. Terus. Ya, sudah selesai. Bisa Sami-sami Pak Amir. Ampun Pak Amir. untuk waktunya sudah cukup. Kita dengan klik stop share. Dengan akhir atau sampun ya. Sampun stop. Untuk waktunya juga sudah cukup. Nggih, sampun. Keluarnya Pak. Sudah dari saya.